Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kita akan belajar makna pengorbanan yang dilakukan Abraham di Bukit Moria. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 22. Mulai dengan ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kawan sehati dalam Tuhan, sebuah panorama yang indah ketika Bapak Abraham sebagai seorang bapa menyerahkan anak tunggalnya sebagai pengorbanan yang berkenan kepada Allah. Itulah gambaran yang apik yang telah diperagakan oleh Bapak Abraham. Bapak Abraham menggambarkan hati dan kehendak Allah yang rela mengorbankan anaknya bagi penebusan manusia dari dosa. Itulah sebabnya Abraham memberikan nama tempat itu Yahweh Jireh, yang artinya Tuhan yang menyediakan. Karena memang Tuhanlah yang sesungguhnya menyediakan korban yang berkenan itu, yang dapat menghapus dosa dunia. Dan setelah peristiwa pengorbanan ini, Tuhan mengingatkan perjanjiannya kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firman-Ku. Inilah pengulangan janji Allah kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau. Keturunanmu akan sangat banyak. Dan melalui keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Kawan sehati dalam Tuhan. Akhirnya yang dikorbankan bukan Ismail. Sekalipun Ismail anak pertama Abraham. Tetapi juga bukan Ishak, sekalipun Ishak anak janji. Tetapi sejenis domba yang disediakan Allah. Yang kala itu tersangkut di semak belukar. Karena memang Allah yang menyediakan korban itu. Timbul pertanyaan, apakah sebenarnya tujuan korban pada waktu itu? Apakah artinya menjadi berkat bagi semua bangsa berkenaan dengan korban itu? Apakah daging korban harus dibagi-bagikan kepada orang miskin? Karena mereka tidak pernah makan daging. Apakah itu berarti menjadi berkat bagi mereka ketika kita memberikan daging kepada orang-orang miskin? Korban binatang selalu menjadi gambaran penebusan. Kebenaran ini pertama kali terlihat saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dengan usahanya sendiri ia menutupi ketelanjangannya dengan daun ara. Tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan membuatkan penutup ketelanjangan Adam dan Hawa dari kulit binatang. Ini pengorbanan binatang pertama. Abraham mengorbankan anak domba di Bukit Moria. Musa diperintahkan untuk mengorbankan anak domba di hari Paskah supaya diselamatkan dari murka Allah di Mesir kala itu.
Itu semua gambaran penebusan manusia dari dosa yang realnya terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan dikuburkan dan bangkit. Perhatikan kesaksian Yohanes dalam Injil Yohanes ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan Yesus sendiri bersabda dalam Yohanes pasal 6 ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Kawan sehati dalam Tuhan, anak tunggal Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus sudah dikorbankan di kayu salib sebagai penebusan. Saudara tidak perlu lagi berkorban seperti Abraham. Apakah Anda sudah pasti bahwa dosa saudara diampuni? Dengan apa? Amal atau perbuatan baikmu sia-sia dan tidak ada harganya sebagai pembayaran dosa saudara. Hanya korban Yesus di kayu salib yang disediakan Allah, yang kepadanya orang yang mau menerima dan percaya memperoleh penebusan. Dosa sebesar apapun dia akan disucikan, dia akan menjadi anak-anak Abraham, ahli-ahli waris tanah surgawi, diberkati dan memiliki hidup yang kekal abadi selamanya. Allah yang sudah menyediakan korban bagi saudara. Saudara tinggal terima dan percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran itu mengenyangkan jiwa kami. Tuhan, buatlah kami melihat dan percaya kepada anak domba yang Engkau sediakan, Yesus Kristus. Karena hanya percaya kepadanya lah kami diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Tolonglah kami ya Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang mempercayai Engkau dan menjadikan Engkau Tuhan dan sesembahan kami, Juru Selamat dan Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.